Ina. Halo, halo. Hello, how Yeah. are you? Thank you. Fine. How about you? I'm good. Um, Where are you from? Indonesia. Oh, Indonesia. Okay, okay. Mm-mm. So, Stay di- how about you? I'm Indonesia. Indonesia tuh di mana lu? Aku di Sumatera. Kamu di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. So, Sumateranya di mana, bro? aku di Medan bisa, di Padang bisa. But now di mana? Sekarang di mana? Sumatera Barat aku. Barat Pekanbaru. No, Padang. Oh, Padang. Sorry, sorry. Padang. Belum pernah ke Padang soalnya. Apa yang Padang. menarik di Padang? Selain Untuk kamu, sate. Selain sate, selain pempek. nom pempek, rendang. Oh, rendang itu Padang juga ya? Iya. Yang lain yang manis-manis, jangan yang gurih-gurih, jangan yang berat-berat. Sanjay tahu? No, apa itu? Makanan khas Minang. Iya, dari apa? Dari apa? Dari singkong. Tahu singkong nggak? Ubi-ubi. Oh, singkong. Singkong diapain? Digoreng, dikukus, Digoreng. digoreng. Wah, teman-teman, ini nggak pernah saya battle kayak gini, nggak pernah live kayak gini. Coba-coba. Terus ini biasanya ngapain kayak gini? I don't know. Nggak pernah. Itu, tar. Elsa, wis namanya. Panggilnya Elsa. Ini nama ponakan aku sih. So, So, aku what is gabung your aja. name? Panggilnya My, my name is Wahyu. Wahyu. Oke, Wahyu. I'm Lina. Wahyu, ceritakan tentang Padang kepada saya. Saya belum pernah ke Padang. Oh, so emang kamu asli orang mana? Jakarta, sayang. Jakarta Utara. Yap, stay-nya di Jakarta Utara sekarang. Oh, kerja kah? Ya, ya something like that lah. Baik. Ceritakan tentang Padang. Itu siapa ponakan ya? Iya, ini ponakan aku. Di udah level berapa kamu? Nggak ngerti level-levelan. Oh, ini level itu gambarnya apa sih? Nggak ngerti. Apa ini ya? Di Coba. mana cari? Kayak saya nggak ngerti loh, seriusan loh. Itu level berapa? Itu level berapa? Level itu apa lambangnya, logonya apa? Di atas ini ada gambar heart nomor 7, angkanya 17. Yang gambar send mengirim kayak pesan gitu, kayak Telegram. Lihatnya di mana ya? I don't know. Di, di PP kamu di profil. Oh, oh, sebentar. Lihatnya di profil pic. 8, 8. Tulisannya 8. Oh, berarti udah sering nge-live berarti. Kamu sendiri? Aku baru kakak yang punya HP nggak pandai nge-live jadi aku ajarin gitu. Oh, pakai akunmu sendiri dong. Ya nanti. Oh, kalau kalau level 8 artinya sudah sering live gitu ya? Ya berarti kamu udah saldo kamu mungkin udah tinggi nggak sih? Saldo itu apa sih? Emang Saldo saldonya emang bisa diambil? ya bisa kalau saldonya udah bisa tercapai, tantangan udah dilaksanakan bisa dicairkan uangnya. Kasih tahu saya tantangannya seperti apa, lihat saldonya di mana. Tadi aja cek level kamu yang ajarin. Kalau tantangan biasa tuh ada misi sih. Ini kok nggak ada misi ya? Nggak ngerti, nggak pernah. Ini seumur-umur baru kali ini, pertama kali ini perdana. Oh, Ngobrol-ngobrol berdua begini. oh, So, oke. tantangannya apa? Contoh. Itu tergantung di misi kita masing-masing. Misinya apa? Misimu apa? Kalau lihat misi di mana?
Kenapa? Kalau kita mau tahu misinya di mana? Misi, tunggu ya. Kami. Ada yang tulis gaming di bawah, apa maksudnya gaming? Gak ngerti, asli gak ngerti. Gaming tuh game sambil siaran live kita lagi main game gitu. Gini maksudnya, mulai matching gini. Misinya lihat di mana, bro? Saya nggak ngerti. Ajarin daku, ajarin daku. Kalau saldo lihat di itu di apa di pengaturan. Saldo lihat di pengaturan di mananya. Yang main itu apa tinju-tinju itu ya? Apa? Main yang itu gontok-gontok, gontok-gontokan. Main tumbuk-tumbukan katanya itu maksudnya. Yang ada saldo. Oke, terus di saldo lihat apa di situ? Di sini kan ada apa kita. Emangnya level itu bisa menghasilkan uang? Semakin tinggi level misi tercapai biasanya bisa sih. Masalahnya saya nggak tahu misinya apaan. Ini aja saya nggak ketemu loh. Ini random kayaknya ya ketemu kamu ya. Ya random aku lagi nyari host untuk bicara. Oke, terus kalau kamu cari host untuk bicara terus ketemu saya sekarang disuruh ngapain? Kenapa? Kan tadi kamu katanya lagi cari host untuk bicara, terus udah ketemu saya, terus saya disuruh ngapain? Ya kita ngobrol nanti kalau ada apa viewers yang masuk itu disapa gitu. Oh Nah, gitu. kalau kalau dia tertarik nanti kita disawer sama itu kayak apa ya? Misalnya Poin kayak gini ada tulisan di bawah itu Rina Tabita Pabura, gitu ya. iya dia bergabung kata itu kan. Nah, kita sapa dia. Oke, selamat datang Rina, seperti itu. Nah, iya nanti kalau misalnya kamu nge-live lagi, nanti dia masuk lagi itu disapa lagi gitu. Viewers kamu berapa viewers? Nggak tahu ini mungkin 2000. Bukan, bukan yang nonton sekarang. Oh, yang nonton sekarang lihatnya di mana? Oh, di atas ini yang pojok ini 17 ini ya? 18. Nah, iya iya. Emang kamu berapa? Aku ada berapa ya? 15-an lah. Nah, ini ada 16. Soalnya ini Oh, aku bukan akun aku. kenapa nggak pakai akun kamu? Aku nggak pakai akun aku. Padang kayak gimana sih? Ceritakan dong tentang Padang. Tell me how about Padang. Pada Penduduknya dulu, penduduknya ramah nggak? Kalau misalnya kita nyasar dia ditanya-tanya judes nggak? enggak sih, tapi kalau misalnya kamu kan kita beda bahasa juga ya. Kalau di sini lembut sih bahasanya. Terus gini, kalau misalnya nggak dijudesin, terus itu maksud saya gini, apakah tingkat kecurigaan masyarakat terhadap orang baru atau orang asing itu cukup tinggi? Enggak juga. Enggak juga ya. Soalnya kan Ter- kalau di Jakarta itu kecurigaan cukup tinggi. Tuh orang asing. Maksudnya tuh jaga-jaga jarak gitu. Ya kalau nanya pun mungkin jawab sebatas seperlunya aja gitu. Apakah Padang seperti itu? Takutnya Kalau main ke Padang Padang nyasar, ditanya malah dijutekin. Wah, mati kita. enggak Lalu Padang itu kalau misalnya ada turis domestik ke sana, tujuan utamanya apa? Di mana? pantai. Mentawai tahu nggak? Mentawai, dengar sih tapi belum pernah tahu. Hmm. Selain Pantai Mentawai yang dalam kota sendiri, apa itu wisatanya? Pantai itu juga apa? Kisah sejarah yang Malin Kundang itu. Oh, tentang Malin Kundang. Emang Malin Kundang ada kapalnya?
No, itu anak Maksudnya, durhaka. maksudnya ada peninggalannya. Malin Kundang ya toh tentang kapal kan? Yang dia berlayar terus dia pulang nggak kenalin mamanya toh? Ya, tapi kan dia dikutuk jadi batu gitu. Oh jadi batu. Sorry, saya lupanya kau ingatnya kapal, rupanya batu ya. Jadi dia jadi batu. Batunya Malin Kundang itu beda dengan batu yang batu batu belah itu, batu Banama. Oh, yang belah bertangkep itu kan. Iya, yang anaknya akhirnya masuk ke dalam ditelan sama batu. Beda Anaknya apa sih. mamanya deh yang lupa dah. Ini cerita rakyat. Cerita rakyat. Heeh. Pembahasan. Thank you teman-teman. Ada Don Juan, ada siapa di bawah ini? Ada Jeff Sunday, ada Pounds. Thank you ya udah bergabung. Nah, sinyal. Teman-teman, thank you teman-teman. Ini yang mana sih Lina Wijaya berapa sih? Oh, ini Lina Wijaya 5. Ya, selamat datang di ruangan Lina Wijaya 5. Ruangan yang jarang digunakan hanya untuk jadi narasumber. Wow, terima kasih ya teman-teman. Teman-teman saya nggak ngerti itu tadi apa, kenapa bisa jadi muncul seperti battle-battle begitu, tapi terima kasih. Saya orang Padang asli, seru ya. Saya belum pernah ke Padang soalnya teman-teman, jadi boleh dong saya tanya-tanya tentang Padang. Ya, takut ya kita kalau walaupun masih satu bahasa, kalau dijutekin, dijailin, namanya tempat baru ya. Tapi ternyata katanya Padang itu ramah. Tingkat kecurigaan tidak terlalu tinggi. Ya, kadang orang saking curiganya akhirnya tidak melayani dengan ramah. Boleh, boleh. Thank you, Don Juan. Siapa yang udah ganteng, Pounds? Teman-teman, saya mau banyak belajar sebenarnya tentang bersosial media, artinya mempergunakan fitur-fitur yang ada ya. Karena saya pribadi itu masih tidak terlalu mengerti, tidak terlalu mahir, tidak terlalu paham. Saya orang Padang asli, Don Juan orang Padang asli, sekarang stay di mana? Saya cuma mau pakai Lina Wijaya 5 ini. Lina Wijaya 5 ini jarang dipakai, teman-teman. Jarang dipakai. Jadi sekali-sekali bolehlah saya pakai. Halo Don John, Sekarang saya stay-nya di Kota Payakumbuh, masih seputaran Sumatera Barat ya. Tapi besok saya ke Malaysia. oh gitu. Ya, Dagang biasa ya? saya hendak saya kerja di sana gitu. Oh, kerjanya di Malaysia. Oh ya, syukurlah. Ya, alhamdulillah ya kita dapat apa namanya? Ya kita diarahkan ke sana untuk cari rezeki sama Tuhan ya kan. Namanya Mm-mm. satu roda Ya nggak kehidupan ini apa-apa, kan berputar, kita kan nggak tahu kemana arah tujuannya. kemanapun kita pergi nggak apa-apa. Yang penting kita bawa adat ketimuran kita yang santun, beradab, jujur. Nah, seperti itu. Ya, Bro, Padang gimana bro? Ceritakan kepada saya tentang Padang. ya, yang mau diceritakan tentang apa kan banyaknya itu. Seni budaya apa kan banyak kalau masalah itu Kalau sama daerah misalnya gini, lain. Padang itu hmm, punya kain-kain nggak seperti misalnya itu kayak songket, ada kain ada ya. Malang songket daerah Sawalunto itu terkenal ke seluruh penjuru dunia, itu namanya songket Selungkang. Songket selungkat ya. Beda dengan yang Silungkang, Lampung punya. Silungkang Lampung bukan. itu kan tenun bener-bener dia ya. Ya ini benar-benar ditenun, bukan orang bikin kain kayak pabrik, enggak. Soalnya saya pernah Eh, pergi itu ke daerah mana ya. Saya benar-benar ikut tenun. Lihat terus saya coba. Ternyata itu kalau tidak terbiasa rumit ya. Jadi ngebayangin susah betapa ini. mahalnya kain itu dengan cara buat yang cukup lama. Iya. Ya Satu karena bulan di cuman bisa bikin dua helai katanya. Satu orang. ya Saya pikir-pikir pantas kalau mahal itu bukan bukan apa, dia punya kualitas mungkin ya saat kerapian sama warna yang nggak mudah luntur ya. Kan kalau eh, pabrikan itu kan celup ya. eh, eh. Hmm. Oh jadi ada juga di Padang namanya selungkat karena saya suka bahan kain untuk Bukan bikin bentar, bukan selungkat ya, silungkang. silungkang. Ya. Oke. Itu terkenal ke seluruh penjuru dunia itu.
Oke, oke. Bukan Saya suka bahan bukan kain, Asia soalnya aja. suka jahit-jahit baju Nah, gitu. Songket pandai siket. pandai sike, pandai sike, bukan pandai siket, pandai sike. Belakang belakangnya nggak disebut ya, songket pandai sike. Oh, gitu. Nah, itu Ya, bahasa ya, I Padang. see, I see, I see. Ah, oke. Ya, Songket itu pandai sike. ini terjemahannya kayak gini. Sike itu sama dengan sisir. Oh, maksudnya Jadi, jadi apa itu pandai sisir? jadi pandai dia menyisir benang-benang itu, tenunan-tenunan itu. Oh, gitu maksudnya. Jadi kalau bahasa Indonesia sisir, bahasa Minangnya itu sike. Oh, sikat Nah, lah maksudnya ya. ya. Kalau sikat masih bahasa Indonesia. Ini bahasa Melayu. Iya, meaningnya maksudnya dia tuh sike itu sikat berarti ya. Ya, Sikat, sikat. kan bahasa Melayu itu. Wah, Kan baru Padang tahu orang saya. Melayu. Nah, itu Padang itu kan makanannya banyak ya. Ada rendang tadi, ada pempek, ada tekwan, ada sate Empek-empek bukan. Padang. Empek-empek Palembang itu, Palembang. Oh, pempek Palembang. Sorry, sorry, sorry. Ya, bukan Rendang Padang. yang itu betul ya, Rendang. rendang. Rendang, pange, gulai asam pade, asam pedas, itu baru Padang. Hanya Coba itu ke sini. apa, bro? Gulai asam pedas, daging yang di Bukan kuah si gitu. panye. Panye tadi apa? Saya salah dengar apa gimana? Pange. Pange itu banyak ya. Ada pange apa nangka. Kalau orang Padang bilang itu pange cubada. Itu cubada itu apa namanya dieram didiamkan dulu sekian hari. Tapi Ya kan pange itu apa? Tar dulu, pangenya apa dulu? ya pange kan kayak nangka. Nangka. Arti pange itu apa maksud saya? Yang di apa namanya? Yang didiamkan kayak orang bikin tua itu kan dieramkan dia loh. Didiamkan apa namanya itu? Kayak orang Ah, bikin tape. Kayak bikin tape itu lah gitu. oh, Dia difermentasi, ya diawetkan, pange. difermentasikan ya biarkan sekian hari baru. Oh enaknya bukan main. Itu pange Apalagi itu apa aja yang bisa nangka? nangka bisa, ikan bisa. Nah itu cuma dua itu aja. Oh, Nang, nangka berarti nangka matang atau nangka mentah? nangka mentah lah kalau matang mana bisa lagi. Bukan maksud saya tuh buah nangka yang sudah matang atau buah nangka yang masih mentah. Yang mentah, yang kalau yang sudah matang kan dimakan gitu aja. Mana bisa lagi di Tuh, gulai pange. bilanglah gulai. Pange itu gulai yang dimasak sampai kering. Oh, I see, I see, I see, I see, I see. Supaya awet kali tahan lama ya, gulainya dibikin kering ya, gitu ya pange Ya. namanya. Oke, oke. Wah Jadi itu itu enak tuh. bisa ikan dan bisa nangka muda, bukan nangka mentah, nangka muda. Iya, oke, oke. Beda ya dengan yang namanya wadi. Pernah dengar wadi? Wadi itu ikan yang dibusukkan bersama beras. Oh, enggak ada di Minang, enggak ada. Di Padang enggak ada itu. Oh, itu berarti Kalimantan Selatan. Ya. Kalimantan Selatan. Nah, jadi ikan itu difermentasi juga dengan beras, tapi jadi membusuk dengan beras-berasnya itu. Oh, Saya nggak ngerti namanya kalau nggak salah wadi deh. Nah, oke, jadi itu ada pange, ada apa tadi bro? Tadi apa? rendang. Rendang udah tahu, Pak. Yang saya belum tahu aja. Gulai asam pedas. Oh, sampade itu ya. Sampade saya sering Sempade. dengar karena itu sering ada di rumah makan. Itu kesukaanku betulnya itu. Suka semua. Kebetulan, iya. Masalahnya Jago kami makan. enggak, bukan gitu. Rata-rata kami orang Padang itu sukanya pedas. Enggak ada yang suka manis, enggak ada. Pedas rata-rata. Satu yang saya mau tanya, dia tuh kalau di rumah makan tuh suka ada paru. Oh, Rabu. Rabu namanya ya. Itu paru Rabu. diapain sih jadi kayak gitu? Nah, itu ya kurang ngerti juga Oh, kalau kalau paru nggak ini. ngerti ya. Ya. Nah, Itu kalau ada kue-kue saudara kita apa kayaknya itu? orang Padang juga itu. Abang, coba dijelaskan Abang analogi real. Kalau kue-kuenya apa, Bro? Apa itu kue-kuenya? Kalau Padang manggilnya apa? Udak ya, udak ya. Udah sama Uni. Itu udah apa udah kalau kuenya di sana? Banyak di sini kayak inti. Apa itu? Dari apa itu? Ketan. Ya dari ketan. Inti itu ada inti yang direbus. Kalau direbus inti rebus. Kalau yang digoreng inti goreng. Itu dari Ada ketan.
Dari ketan itu dikasih di dalamnya tuh kelapa, parutan kelapa itu. Ketan Kelapa. direbus. Tepung ketan. Oh, tepung ketan. Saya pikir Nah, ketannya. Oke. nah, Kerupuk jange. Kerupuk jange kerupuk itu jange dari apa itu kerupuk jange? dari kulit sapi lembu. Oh, em, sebentar, Ada sebentar. tuh lagi lemang. Lemang saya tahu. Lemang daerah lain juga ada. Manado ada lemang. Ya, Daerah Kalimantan ada lemang. Itu yang ketan dimasak di bambu, toh? iya, iya, iya. Nah, itu banyak Kalimantan. Saya kalau udah pernah, saya tuh udah pernah. Kalau Sumatera itu saya yang belum memang Padang, Palembang, Pekanbaru. Cuma itu saya untuk Sumatera yang belum. Yang lain saya sudah semua. Mau Medan, mau Aceh, mau Riau, Kepulauan Riau ya, bukan bukan Pekanbarunya. Kepulauan Riau-nya, Pulau Bintannya, Tanjung Tanjung Pinang sama Tanjung Pandan itu beda. Nah, Tanjung Pandan saya sudah. Nah, seperti itu. Ya, kalau Saya tuh cuman itu ketupat yang belum ketan pernah. juga gitu. Cuma yang nggak kalah penting, daerah Bukit Tinggi sama Payakumbuh itu ada namanya karak kaliang, Apa ini? sanjai, Apa di situ udah yang Eh, mau tepung apa namanya, tepung ubi, itu tepung apa namanya tepung ubi itu tapioka, di tapioka tapioka. tepung, itu diadon nanti dibikin kayak angka 8 itu digoreng. Eh, Namanya tadi Sanjay. Nah, kalau Oh, sanjai itu ketela itu atau ubi itu kan diparuh di kayak bikin kerupuk ubi apa namanya dia apa opak, tipis-tipis dia opak, itu opak. opak namanya tuh. Aku kurang paham juga aku bahasa Opak Indonesia itu gitu. kerupuk dari singkong yang tipis-tipis. Iya, Biasa itu orang sanjai makannya namanya tuh. dikasih air gula merah. Oh enggak ada kasih makan gitu aja. Oh, kalau dimakan gitu aja dia gurih. Kalau ada yang mau manis dikasih air gula merah kalau di Jawa. Opak Nah, namanya. ya kalau di sini sanjai namanya itu. Oh, oke, oke, opak. Opak. Ada lagi batiah. Nah, itu ciri khas Bukit Tinggi Payakumbuh tuh. Ada lagi Itu julamai. itu dari apa dulu bakiah itu? Batiah ada juga dari ketan yang dimasak nanti dibikin bulat-bulat, nah, habis itu digoreng. Orang Padang itu suka ikan-ikanan nggak? Maksudnya makanan laut, ikan laut. Oh suka, malah ikannya paling mahal itu. Kayak ikan bawal. Ikan asin itu apa namanya, Li? Sedari ikan bawal tuh banyak itu, ikan bagu. Eh, itu Kacimui. mahal loh. Mahal Kacimui pula. itu apa? Kacimo itu ketela singkong yang diparut. Oh Ah, enak, terus pakai gula, terus Oke, dikasih sebentar, sebentar, gula sebentar. sama kelapa. Sebentar. Singkong diparut terus diapain? Diparut, direbus. Nanti dikasih, Dikukus kali, iya dikukus terus. dikukus ya, dikukus. Nah, terus Dikasih nanti pandan buat pengharum. terus Habis, jadi untuk apanya di atasnya itu kasih kelapa pakai gula pasir. oh, iya 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 iya. Ya, Iya. Sederhana. Makanan-makanan tradisional ini harus kita lestarikan loh teman-teman biar anak cucu kita itu tahu. Karena mereka yang tinggal di kota-kota besar udah terbiasa dengan junk food, dengan makanan-makanan westernisasi. Semuanya ya. serba pizza, Lah, burger. Padahal yang iya enak ya tuh yang betul. kayak gitu-gitu, yang ngampung-ngampung itu. Di samping enak, dia nggak mengandung bahan pengawet, nggak mengandung bahan kimia. Betul. Maka salah satu contoh. Coba tengok orang tua-tua kita dulu, ya. Nggak usah aku kasih pula ada nenekku itu umurnya udah 135 tahun, masih bisa juga masukkan benang ke dalam jarum penjahit itu. Luar biasa. Nah, itu salah Matanya satu masih contoh. awas ya. Nah, habis itu tuh tengok aja, nggak usah yang terlalu itu kan jauh-jauh. Tengok yang umur-umur 80-an aja lah. Kan masih orang-orang tua kita umur 80-an dulu kan masih tegap, masih kekar kan, kuat kan. Tengok orang sekarang. Saya setuju, 60-an kan ekor aja. Saya setuju. Saya bawa papi saya itu liburan ke apa sih jenengnya kalau di Jogja itu lupa deh saya sampai saking sudah lamanya. Itu udah umur 93 loh. Terus Ya, umur 94 saya ajak liburan ke Bunaken, masih sehat. Umur 95 akhir itu dia meninggal dunia. Jadi kalau angkatan lama itu usia-usia segitu mereka masih masih tegap-tegap loh, kuat-kuat loh ya. ya kenapa? Karena yang dimakannya itu bagus, Betul. ya.
Nah, Setuju. nggak ada campuran bahan kimianya. Di samping itu, udara yang mereka hirup itu segar, nggak ada tipis polusinya, kalaupun ada tipis. Nah, sekarang berapa miliar banyaknya sepeda motor, banyaknya mobil. Coba. Sebentar dulu, udah. Keraknya nasi pakai air santan tuh maksudnya Wah, gimana? enak. Kerak nasi pakai air santan, itu zaman penjajahannya itu. Itu maksudnya kerak nasi. Jadi masaknya berarti nggak pakai magicom ya, pakai nasi kukus itu ya? Kurang paham juga lah Kiai Iya kalau dong, kan masalah kerak itu. Tapi nasi enak. dapetnya dari nasi yang diaron. Iya, nasi yang paling bawahnya itu. Iya, terus keraknya itu Ah, diapain? Disiram santan. diapakan santan, nanti kan diremas-remas, itu kan harus laginya dia itu. Jangankan sama santan, sama air aja diremas-remas, kerak tuh lunaknya itu. Maksud saya kenapa jadi enak kerak nasi dikasih santan? Santannya Wah, santannya cobalah berbumbu. kalau nggak percaya. Cobalah kalau nggak percaya. Masalahnya di zaman Enak. sekarang orang masak nasi semua udah pakai listrik, nggak ada kerak nasinya. Ah, makanya saya suruh coba biar tahu rasanya. Nggak usah ribet-ribet. Kamu bikin nasi nanti kan ada airnya yang mendidih tuh, ya kan? Ah, air nasi yang mendidih kamu ambil, yang udah agak-agak kental itu kan kamu ambil. Kamu kasih aja gula pasir, kamu aduk. Kalau itu saya tahu, itu namanya Nah. tajin. Itu Kalau enak air, itu. air tajin saya Habis itu tahu. Kalau kerak vitaminnya. nasi pakai santan yang saya mau tahu. Iya enak. Iya, Kalau orang kita dahulu anak-anaknya nggak pernah dikasih susu apa kayak sekarang kan banyak mil-mil tuh yang buatan pabrik itu kan nggak ada. Cuman air nasi lah yang dikasih. Tapi otak mereka pada cerdas semua, tulang-tulang mereka pada kuat semua. Kalau itu Keras air semua. tajin namanya saya tahu karena ada dalam beras itu ada kandungan bekatul yang disebut vitamin D, nah vitamin C, nah itu betul saya setuju itu. Kalau dulu nggak ada susu pun minum air beras, air tajin itu mereka lebih sehat dan kuat. Oh ya. Oke, Jadi si kadang-kadang Orion, selamat siang ada Orion bergabung. Siang. yang saudara aku, Iya, ya. gimana bro? Apa yang mau disampaikan? Kita lagi ngobrol-ngobrol tentang Padang. Saya belum pernah ke Padang soalnya. Oh, ini ngobrol-ngobrol masalah apa ini kok? Padang, apa wisata gitu atau gimana? Saya belum pernah ke Padang, jadi saya minta diceritakan tentang Padang. Saya Sumatera itu yang belum cuman Padang, Palembang, Pekanbaru. Yang lain saya sudah semua. Kalau Kalimantan saya sudah semua, Pulau Jawa saya sudah semua, termasuk Bali, Lombok itu saya sudah semua. Kalau Sulawesi itu saya yang belum Makassar, Palu, Makassar itu tuh ujung pandang ya, Makassar, Palu itu saya belum. Kalau Ini saya tadi naik, kan ada judulnya Wanita Brilian Pilih Yesus, makanya saya naik. Ini saya naik kok jadi bahas-bahas masalah wisata. Iya, ini stiker lama. Soalnya saya jarang pakai Lina Wijaya 5 untuk live. Jadi itu stiker lama nempel di situ. Nggak apa-apa. Tadi sebenarnya ada orang lagi sama-sama live dari Padang. Dia tiba-tiba connect battle gitu. Saya ngobrol ternyata tentang Padang. Lalu saya tanya teman-teman di Padang siapa? Ah ya, jadi muncullah Uda Don Juan. Nah, Bang Orion asli dari mana? Aku dari Jawa Tengah, Jawa Tengahnya mana? Boyolali. Oh, Boyolali. Soalnya suami saya Solo. Ya salam lah buat warga Jawa Tengah ya. Iya, Pak. Iya, Boyolali. Sehat selalu buat warga-warga Boyolali, sehat, dilindungi Tuhan, murah rezeki. Amin. Ya. Amin. Iya. Thank you Bang Don Juan. Bang Don Juan tuh sekarang stay-nya mau Di menuju Payakumbuh. Malaysia. Besok kita ke Malaysia. Berangkat nanti malam jam 8 ke Dumai, dari Dumai pagi jam 6. Ya kapal Malaysia Dumai itu berangkatnya jam 6 pagi. Semangat bro, semangat merantau ke negeri orang. Semangat. Pejuang rupiah. Iya, bukan pejuang rupiah, pejuang devisa negara, karena itu juga bayar pajak makanya, negara. itu kan bahasa halusnya pejuang rupiah. Semangat, thank you. Udah sehat-sehat di sana ya. Sukses. Ya, amin. Juga sukses buat kamu semua ya, teman-teman. Amin. Allahumma amin. Ya. Ya, thank you. Walaupun kita berbeda keyakinan, kita tetap satu nusa, satu bangsa. Iya dong, itu mah gampang. NKRI ke harga mati.
Yes. Boleh debat tapi sehat, ya kan? Urusan keyakinan itu nggak bisa dicampur aduk dengan ketika kita ngobrol tentang Ya. Padang, tentang Jawa Tengah, dan lain-lain. Nggak bisa campur aduk ya. Karena Ya kalau berbicara tentang ya, Padang, berbicara tentang Solo, berbicara tentang Kalimantan, itu berbicara tentang darah NKRI. Nah, itu beda lagi. ya, ya, masalahnya gini, kalau aku selaku muslim, ya, bagiku itu aja lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Fair kan? Yes. Buat apa Dinku kita ribut? urusanmu, dinku urusanku. Mau tanya-tanya Ya, saja, mau ngobrol-ngobrol saja. ya. Tapi Nggak mungkin. selepas tanya, selepas ngobrol, selesai. Jangan simpan dalam Baik hati. lagi. Ya, itu baru debat yang soleh, yang bagus. Ini ndak ribut, maki-makian, hujat agama ini, hujat agama itu. Nggak adanya itu. Nggak Belum perlu tentu seperti juga. itu. Kalau sudah dewasa, Ya. nggak perlu Nah, ini seperti itu. kita bicara logika aja. Belum tentu seorang ustadz masuk surga. Belum tentu juga seorang pastor masuk surga. Iya kan? Tergantung amalan yang mereka kerjakan sehari-hari. Sepakat? Ya kan gitu. Aku nggak istilahnya gini. Itu kurang dekat, Pak. Iya karena amalan kebaikan kita, amalan ibadah kita masing-masing kan kita yang kerjakan, kan kita yang tak. Tuhan yang menilai, bukan orang lain dan bukan kita juga yang nilai. Contoh, kita sedekah, ya kan? Ini kan sedekah ini kan pahala, amal pahala kan? Betul nggak? Sepakat ini amal pahala, kita sedekah, iya kan? Tetapi kita sedekah, kita pamer sama orang lain, dapat pahala nggak kita? Itu namanya ria. Nah ria hilang seluruh amal pahala. Jadi itu, jadi nggak usahlah kita, oh agamaku yang paling bagus, oh agama kamu yang paling bagus, anda adanya itu. Kerjakan masing-masing, cari kedekatan ridho Allah masing-masing, Tuhan masing-masing. Aku gitu aja. Lakum dinukum waliyadin, habis perkara. Lakum dinukum waliyadin, dinmu urusanmu, dinku urusanku. Nah, bukan gitu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Enggak, Pak. Kalau Bapak mau tahu artinya yang benar itu adalah dinmu urusanmu, dinku urusanku. Din itu jalan, Pak. Ya, ya. Jalanmu urusanmu, jalanku urusanku. Itu artinya sebenarnya. Aduh, atuk lagi ngomong apalah anak nih? Ribut sekali anak Bapak itu. Anak Bapak ya. Kalau cucu, mana ada lagi aku punya anak. Anak sudah besar semua. Cu, Aki mau ngomong dulu, diem-diem. Anakku yang paling kecil umurnya 35 tahun. Luar biasa, panjang umur, sehat selalu. Udah. Ya, ngapain juga panjang umur kalau bikin dosa mati baru paling bagus. Tapi buktinya sekarang panjang umur masih bisa berkarya di negeri orang, di negeri jiran. Haleluya. Karena tanggung jawabnya itu. Pertama tanggung jawab kepada Ya nggak apa-apa, kita sapa dulu Bang Orion. Gimana Bang Orion? Monggo Bang Orion, apa yang mau dibagikan ke kita, disampaikan ke kita? Gini Bu, saya tuh sebenarnya naik ke sini tuh pengen nanya tentang agama Ibu gitu loh. Boleh. Boleh kan Bu? Boleh. Saya kan mau nanya karena ini menggelitik akal sehat saya gitu kan. Katanya Tuhan Ibu Yesus itu mati di tiang salib dengan cara terkutuk untuk menebus dosa manusia. Itu benar nggak kira-kira? Mati di atas tiang salib itu benar, kalau terkutuk tidak benar. Terkutuknya tidak benar. Tidak. Karena pernah juga saya baca di Bible itu bunyinya seperti itu gitu. Enggak, itu kamu bacanya cuma sepotong, tapi kamu nggak baca atasnya dan bawahnya. Tidak pernah Tuhan itu terkutuk ya. Jadi dimaksud di dalam situ ditulis adalah zaman dulu, di zaman itu, di kala itu, hukuman yang paling hina itu adalah disalibkan. Hukuman mati dengan cara disalibkan. Itu paling hina. Jadi orang-orang yang cara matinya disalibkan itu dianggap terkutuk. Kenapa? Karena bisa saja meninggal itu dengan dicambuk, bisa saja meninggal itu dengan dipancung, bisa saja meninggal itu dengan dibuang ke sebuah pulau di mana di sana tidak ada siapa-siapa. Waktu itu kan, zaman itu kan masyarakat tidak seramai ini, teknologi tidak secanggih ini. Jadi pembuangan-pembuangan semacam itu sebenarnya bisa membunuh orang secara pelan-pelan. Nah, tetapi kenapa harus disalibkan? Karena memang itu yang dinubuatkan. Kenapa salib itu dikatakan terkutuk? Karena itu cara mati yang paling hina di zaman itu, di kala itu.
Jadi bukan berarti Yesus Kristusnya yang terkutuk, tidak. Harusnya yang mati di atas kayu salib itu saya, kamu, sebagai orang-orang yang berdosa akibat titisan atau warisan Adam. Tapi digantikan oleh Yesus Kristus. Itu maksudnya. Makanya Itu bacanya itu satu bingkai. Kalau dia satu bingkai utuh, jangan ambil yang tengahnya doang. Jadi nggak lihat atas, nggak lihat bawah. Itu maksudnya, bro. baik-baik. Itu dalam artian kita banyak ibu lah kan, dosa-dosanya tuh yang ditebus itu berarti setiap kita melakukan apapun tidak ada lagi dosa gitu. Itu pun salah. Yang ditebus Nah, bukan, ya dengar aja, yang ditebus bukan dosanya. Harus tahu, natur dosa itu yang diwariskan oleh Adam itu namanya natur dosa. Natur ngerti natur. Natur itu sesuatu yang sudah mengalir dalam dalam darah kita alami. Ada dengan natur sendiri. itu kalau saya sederhanakan bisa disebut bawaan gitu Bu ya. Nah, itu dia. Jadi natur dosa yang diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sedangkan perbuatan dosa itu hasil atau dampak dari natur dosa yang ada di diri kita. Setiap manusia memiliki natur dosa. Jadi setiap manusia itu pasti melakukan perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosamu ya harus kamu tanggung sendiri. Natur dosa ini berdampak kematian kekal. Natur dosa inilah yang diselesaikan, yang ditebus oleh Yesus Kristus. Natur dosa inilah yang diwariskan oleh Adam sejak semula ketika dia jatuh ke dalam dosa. Ih, ramai juga di belakangnya Bang Orion. Ramai Eh, di belakang Bang Orion, berisik. Terus kalau eh, seandainya ibu berbuat dosa begitu, terus cara Dihakimi, menghilangkan apa lagi? dihakimi sendirilah. Hanya saja tidak masuk ke dalam ke dalam neraka. Ya, jadi manusia itu tidak dihakimi Allah berdasarkan natur dosanya, tidak. Natur dosanya sudah selesai oleh Yesus Kristus. Manusia dihakimi oleh Allah berdasarkan perbuatan dosanya masing-masing. Begitu. Oh, berarti saya Saya mungkin gini ada Bang, biar Bang Orion biar ya. jelas. Natur berdosa berbeda dengan perbuatan dosa. Natur dosa diwariskan oleh Adam. Perbuatan dosa dilakukan oleh tiap orang masing-masing. Jadi jangan dicampur aduk. Lalu pertanyaannya, perkara mana yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus? Perkara yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus adalah perkara natur dosa. Jadi ketika natur dosanya sudah ditebus, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus,